di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review salah satu brand yang sebelumnya belum pernah aku review nih. Tapi karena kemarin udah banyak banget yang request sampai nge-mention aku di Instagram juga kalau warna-warna lip tintnya tuh cantik, yaitu dari produknya Taffy yang Gel to Oil Standing Lip Glide. Kalian bisa langsung lihat aja nih, untuk packagingnya tuh lumayan cetar ya, warna hijau. Dan ini pertama kalinya aku nge-review dari brand Taffy. Padahal udah ada juga yang viral kayaknya yang blush on-nya itu. Bagus nggak sih? Coba buat yang udah cobain bisa komen-komen di bawah. Yang pasti untuk kali ini aku akan nge-review lip glide-nya ini yang kelihatannya tuh memang dia tuh ngebuat bibir yang shiny, glossy. Karena memang kelihatannya dia tuh membuat bibir ngeplum, sehat, yang bener-bener terhidrasi. So pastinya penasaran banget kan untuk reviewnya seperti apa? Di sini aku udah beli 4 shade yang bakal aku kupas tuntas ya. Mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa, warna-warnanya dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Sekarang aku akan ngebahas detail dari packagingnya, yang tadi aku sempat kasih tunjuk ya, kalau dia tuh perpaduan warnanya gonjreng, warna-warna hijau gini, dengan ada variasi warna nih di sini, sepertinya beda-beda untuk tiap shade-nya. Dan untuk nama produknya pastinya adalah Taffy Gel to Oil Standing Lip Glide. Jadi kalau dilihat dari namanya, harusnya tuh nanti dia kayak dari gel berubah menjadi oil yang lembab gitu di bibir. Nanti kita langsung akan buktikan aja. Dan di sini udah ada beberapa klaim produknya. Nanti kita langsung akan cobain dulu di bibir apakah sesuai ya. Udah gitu di bagian sampingnya ada detail ingredients, bener-bener kecil banget. Jadi aku bakal zoom. Semoga cukup kelihatan ya di situ. Untuk kandungannya sendiri disebutkan di sini with plum seed dan juga upcycled lavender. Ya, aku masih agak asing ya kalau dengan kandungan yang seperti ini. Cuman kalau C ini mungkin ada kandungan vitamin C-nya gitu nggak sih? Aku kurang paham, mungkin ada yang lebih tahu, bisa sharing aja dengan komen-komen di bawah. Dan kalau kalian di bagian ujungnya udah pasti nih ada nama-nama shade-nya. Dan sekarang aku akan bahas packaging dalamnya. Menurut aku nggak kalah ngejreng ya, karena memang ini tuh kayak hijau stabilo gitu. Dan di atas ini percampuran warnanya dengan biru gelap. Selain ada nama produknya, di sini juga tertera ada nama shade-nya beserta netonya sekitar 4 gram. Kemarin sih harganya kalau nggak salah sekitar 65 ribuan ya. Tapi aku tuh beli paket bundle, jadi nanti kalian bisa cek aja harga terupdate-nya. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi, tinggal diklik aja ya. Dan untuk bentukannya sendiri sebenarnya ini agak beda dari lip produk pada umumnya, karena dia tuh kayak bentuk segitiga gitu. Nih kalian bisa langsung lihat detailnya aja. Dan sebelum aku swatch nih untuk warna-warnanya, aku bakal kasih tunjuk detail aplikatornya. Waktu aku buka nih, aplikatornya tuh dia walaupun pendek ya, menyesuaikan packagingnya, tapi di sini adalah aplikator yang aku suka karena bener-bener kecil, presisi. Ada lubang di tengahnya, seperti biasa aku selalu bilang ya, dia tuh bisa menyimpan banyak produk. Jadi pas kita pakai di bibir nanti kita nggak perlu beberapa kali celup. Walaupun tetap tergantung dengan pigmentasinya ya. Dan gak sabar banget ya, sekarang aku akan swatch untuk keempat warna yang aku beli. Aku akan mulai dari warna naturalnya dulu nih, yaitu namanya White Peach. Dilihat dari namanya, ini memang kayak warna-warna peachy terang yang lebih ke cool tone gitu. Pigmentasinya sepertinya nggak terlalu oke ya, tapi langsung aja akan aku aplikasikan di bibir. Satu kali swipe kelihatan memang di situ teksturnya gel ya, karena agak kental. Dan karena memang ini warna nude yang lumayan pucat, ternyata satu kali celup belum cukup nih untuk mengcover bibir aku. Secara memang pinggiran bibir aku kan agak gelap ya, jadi di sini aku ambil lagi dan layer untuk bisa lebih menutup aja. Secara kelihatannya setelah aku layer, ternyata warnanya agak berubah, yang awalnya peachy terang, di sini kayak lebih ada orange-nya gitu. So, menurut aku ini hampir mirip Wardah kemarin, oksidasinya lumayan cepet ya. Jadi kalau kita layer tuh dia langsung agak menggelap warnanya, walaupun bukan yang jadi gelap banget sih. Untuk warna yang white peach ini kayak jadi warna-warna peachy orange yang masih natural. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya hasilnya di bibir aku. Ini cocok buat kamu yang pengen tampilan makeup seger warna kayak gini, oke sih. Dan menurut aku ini sesuai dengan klaim dan namanya. Dia kan menyebutkannya gel to oil, jadi memang awalnya tuh kayak teksturnya creamy gel. Dan setelah udah di bibir tuh, ini bener-bener lembab banget. Waktu dikatukan tuh lembut, kayak ada base oilnya gitu. Karena memang tadi ada kandungan skincare-nya juga ya yang udah disebutkan.
sehingga bibir tuh kelihatan ngeplam. Ini tadi kayaknya ada juga ya di klaimnya, plum of pot, kelihatan tuh lembab banget bibirnya. Walaupun memang untuk shade yang pertama ini White Peach kurang mengcover, khususnya kalau kalian punya tipe pinggiran bibir gelap atau tipe bibirnya gelap. Jadi kayak masih kelihatan samar-samar gitu. Karena memang teksturnya tuh lembab seperti ini, waktu aku coba cium di tangan aku udah pasti dia transfer. Bahkan ada warnanya yang transfer ya di glossianya. Cuman kondisi di bibir aku masih kelihatan lembab ya, bukan yang jadi hilang gitu. Ini setelah aku hapus warna pertama, stay-nya kayak nggak terlalu kelihatan ya, tipis banget, nyaris nggak ada stay-nya untuk warna yang White Peach. Sekarang aku akan lanjut warna kedua yang banyak kalian penasaran juga, yaitu Chai. Pokoknya tulisannya seperti ini ya, aku nggak tahu bacanya, aku baca Chai aja. Di sini warnanya dia tuh lebih warna-warna nude pink terang, lagi-lagi ya, lebih ke cool tone. Yang sama pigmentasinya kita harus layer karena ini memang warna-warna yang natural banget. Setelah aku layer nih, warna pinkisnya mulai kelihatan lebih warm ya, bukan seperti warna cool tone di awal pakai, tapi memang untuk tipe warna pink yang kayak gini, menurut aku malah memberi kesan bibir yang lembab sehatnya tuh lebih dapat gitu kalau warna bibirnya pinkish kayak gini. Walaupun lagi-lagi pigmentasinya mungkin gak yang semenutup itu, cuman untuk ukuran lip oil oke lah ya, karena memang ini bukan lip cream. Dan setelah udah agak oksidasi, warnanya lebih ke pinkish, ada sedikit orange-nya. Jadi dipakai di bibir aku hasilnya kayak gini. Bukan yang bener-bener nude pucat, tapi kayak masih wearable ya. Untuk natural sehari-hari, warna seperti ini sih masuk banget. Kalau kamu pengen kesan bibir yang lembab sehat. Dan ini kalau aku rasain di bibir aku setelah 2 kali pakai ya, tuh kayak ada sensasi ademnya gitu waktu diaplikasikan di bibir. Apalagi setelah udah ngeset kayak gini, nyesnya juga masih kerasa di bibir. Shade yang ketiga kita akan masuk ke warna yang lebih bold nih, namanya adalah Earl Grey. Kalau dilihat dari hint warnanya, dia tuh kayak warna-warna orange kecoklatan ya. Langsung aja akan aku pakai di bibir. Dari segi pigmentasinya ternyata ini lebih bagus. Satu kali celup langsung bisa mengcover, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Jadi warnanya udah merata kayak gitu. Dan benar sesuai klaimnya, gloss on, glide easy. Glide itu kan kayak smooth, buttery gitu, licin ya. Udah gitu finishnya memang bener glossy. Apalagi kalau sepigmented ini, efek ngeplamnya di bibir lebih kelihatan sih menurut aku. Walaupun tetap ini lama-lama oksidasi, warnanya agak sedikit ada kemerahan setelah udah ngeset di bibir aku. Hasilnya seperti ini dipakai di bibir aku, shade yang Earl Grey. Ini salah satu warna yang mungkin bakal jadi bestseller ya, apalagi di tipe kulit orang Indonesia yang cenderung warm. Warna orange brown kayak gini tuh pasti banyak dicari karena nggak akan pucat, udah gitu wearable juga buat kalian yang suka warna-warna brownish orange. Dan ini shade terakhir yang aku beli, Kellen. Kalau dilihat dari warnanya, ini tuh warna yang paling gelapnya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Hintnya sendiri dia warna-warna pinkish red gitu, yang bener-bener waktu dipakai di bibir aku, pigmentasinya nggak usah diragukan lagi. Terus untuk aplikatornya, tadi kan presisi lancip, sehingga membantu untuk membingkai bibir tuh hasilnya lebih rapi, termasuk di pinggiran bibir aku. Penting banget ya kalau warna bold harus presisi aplikatornya, biar hasilnya bisa rapi dan kelihatan penuh seperti ini bibirnya. Dan setelah udah oksidasi, dia sedikit ada keunguannya gitu di bibir. Ya ini salah satu warna bold yang aku masih bisa pakai ya. Karena memang tadi ada sensasi dingin, menurut aku tuh rasanya di bibir aku lama-lama kok jadi apa ya, agak kebas gitu. Jadi terlalu dingin sehingga waktu dikatupkan itu di bibir kayak kurang kerasa gitu loh. Rasanya tuh kayak kalau misalnya kita habis cabut gigi atau apapun itu yang setelahnya ada obat biusnya, itu kan agak kebas gitu. Rasanya seperti itu sih lama-lama. Walaupun masih nyaman, bukan yang kayak ketarik gitu. Karena secara memang dilihat dari finishnya kan glossy yang melembabkan. Aku jadi penasaran buat kalian yang mungkin udah nyobain gimana rasa ademnya ngebuat efek bibir jadi kayak gitu nggak? Coba komen-komen di bawah. Oh ya, aku belum bahas dari wanginya ya. Kayaknya tadi wanginya sih kalau aku cium ini kayak ada sedikit wangi asam gitu ya, asam-asam manis. Aduh, tapi waktu dipakai itu nggak terlalu yang strong gitu. Jadi menurut aku masih aman buat kalian yang nggak suka bebauan. Lanjut, sekarang aku akan kasih perpaduan ombrenya ya. Jadi yang pertama yang lagi aku pakai di bibir aku ini cantik. Sebagai base-nya aku akan menggunakan shade yang Chai dengan warna nude pinkishnya tuh memang cocok banget kalau dijadikan base ombre ya. Apalagi kalau dia nggak oksidasi, masih nude.
Begitu di bagian dalamnya aku akan pakai Ceylon ini tadi yang shade terakhir dengan hint warna pinkish red keunguan. Setelah udah dikatupkan, dia tuh bisa merata dengan bagus, jadi nggak perlu ditap-tap pakai jari. Kalau tekstur yang lembab lembut kayak gini tuh bisa langsung kelihatan oke gitu untuk ombre lipsnya. Dan hasil perpaduan ombrenya kayak gini, bener-bener pinkishnya tuh lebih kelihatan fresh ya, nggak terlalu yang segelap itu. Setelah dipadukan ombre kayak warna-warna pinkish MLBB yang cantik. Untuk rekomendasi ombre lips yang kedua, ini kalau kamu pengen yang lebih warm ya, sebagai base-nya ini aku pakai white peach yang tadi ya, karena warnanya tuh agak ada orange-nya. Di bagian dalamnya pastinya pakai yang Earl Grey, ada brownies-nya gitu. Setelah dipadukan ombre ini juga nggak kalah cantik, sama-sama cocok ya. Tergantung kamu lebih suka perpaduan ombre yang kayak gimana. Dan itu tadi untuk swatch keempat shade warna dari Taffy yang Gel to Oily Staining Lip Glide. Kalau dilihat dari warna-warnanya nih, kira-kira mana warna favorit kalian? Coba komen-komen di bawah. Atau mungkin kalian udah cobain untuk warna lainnya nggak aku swatch, bisa juga sharing. Biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Kalau buat aku sendiri, sebenarnya sih aku suka warna-warna naturalnya. Cuma memang coveragenya kurang oke gitu di bibir aku. Jadi antara keduanya sih yang lebih match menurut aku adalah yang Chai. Karena setelah dia oksidasi, itu kayak lebih nyatu gitu dengan pinggiran bibir aku yang gelap. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya dengan menyebutkan klaim yang ada di sini tadi. Sebenarnya udah aku sebutkan ya. Memang benar untuk klaim yang pertama, sesuai namanya gel to oil, karena awalnya tuh dia agak gel gitu, kental. Jadi lembab, yang waktu dikatupkan tuh berasa lembut gitu, seperti ada base oilnya. Udah gitu gloss on, ngeplum ini juga iya, karena glossy-nya juga cantik banget ya, kayak berkilau gitu. Ngebuat bibir lembab, ngeplum, khususnya untuk warna-warna yang lebih ke boldnya ya, karena pigmentasinya lebih oke. Jadi kesannya tuh bibirnya lebih penuh gitu. So buat kalian yang tipe pinggiran bibirnya gelap atau pinggirannya gelap, bisa pilih warna-warna yang lebih cenderung ke natural bold. Tapi kalau tipe bibir kalian udah pinkish dari sananya sih, mau pakai warna apa aja cocok ya, termasuk warna yang naturalnya. Jadi untuk beberapa klaimnya udah sesuai. Sekarang kita tinggal buktikan di sini no fade stain. Jadi mungkin untuk memudarnya tuh bisa kelihatan cantik gitu ya. Kita akan lihat dari segi pigmentasinya. Tadi di warna yang natural tuh stainnya hampir nggak ada, tapi di warna yang gelapnya ada tuh samar-samar kelihatan pinkish di bibir. Langsung aja akan aku pakai tes ketahanan buat membuktikan kayak gimana hasil stainnya setelah selesai makan. Udah aku pakai di beda hari, lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, ini aku udah selesai makan dan pas di sana udah sempet aku update kalau sebenarnya tuh overall lumayan banyak hilang ya untuk lip glide-nya. Tapi mungkin di situ pencahayaannya kurang bagus, jadi aku akan kasih tunjuk setelah udah sampai rumah. Nih hasilnya di bibir aku hampir nyaris nggak ada warnanya lagi di bibir. Tapi memang meninggalkan stain yang menurut aku, karena tadi aku pakai warna yang early grey ya. Aku ombre sama si Chai, itu jadi hasilnya tuh stainnya masih cukup kelihatan di bibir, bukan yang hilang banget. Tapi memang untuk warna asli dari lip glide-nya udah pasti hilang di situ. Dan salah satu keunggulannya waktu aku pegang ini bibir aku nggak berasa kering. Udah gitu juga untuk memudarnya kelihatan cantik ya, nggak ngeblok-ngeblok gitu di bibir. So ini salah satu keunggulan menurut aku. Karena memang untuk lip oil, lip stain biasanya dia memudar kayak gini, tapi kan ada yang ngeblok di dalam ya. Ini memudarnya masih kelihatan cantik, jadi merata gitu stainnya di bibir. Dan untuk kesimpulan akhirnya, untuk lip produknya Taffy yang Gel to Oil Staining Lip Glide, menurut aku sendiri sih akan cocok buat kamu yang nyari glossy lip, bener-bener bisa melembabkan bibir dipakai seharian. Dan ada stainnya, tapi stainnya di sini memang akan lebih bagus di warna-warna yang gelapnya ya. Kalau misalnya di warna natural nyaris nggak ada stainnya. Yang pasti untuk tipe bibir kering bisa pakai, tapi menurut aku ada dua kekurangan ya. Yang pertama dari pigmentasinya, untuk warna nude-nya itu nggak bisa mengcover banget.
di tipe bibir yang pinggirannya gelap atau bibir gelap. Terus yang kedua, oksidasinya lumayan kencang bahkan di awal pakai, jadi udah menggelap duluan gitu. Memang hampir mirip ya sama lip tintnya Wardah, itulah kenapa banyak yang minta aku battle. Kira-kira gimana nih, jadi nge-battle nggak? Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!